decision for next year after the summer break, and I decided to stop at the end of the season. MotoGP 2021 akan menjadi musim terakhir bagi Valentino Rossi. Hal ini diumumkan Rossi pada konferensi pers di Red Bull Ring, Spielberg menjelang MotoGP Styria pada Kamis tanggal 5 Agustus 2021. Keputusan itu dibuat Valentino Rossi akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan lagi perjalanannya di MotoGP. Musim 2021 akan jadi masa terakhirnya membalap di gelaran MotoGP. Rossi menempati janjinya untuk mengumumkan masa depannya selepas libur panas 2021. Namun tidak disangka, keputusan yang dia ambil rupanya adalah pensiun dari dunia MotoGP yang sudah membesarkan namanya tersebut. Sesuai janji, selepas liburan musim panas, saya akan memutuskan masa depan saya dan saya memutuskan untuk pensiun di akhir musim ini, ujar pembalap asal Italia itu yang dilansir dari situs resmi MotoGP. Seiring dengan pensiunnya Rossi, kita akan flashback dulu seperti apa sih perjalanan dari pembalap yang mendapat julukan The Doctor itu. Yang pertama, memulai karir sebagai pembalap kart. Sebelum mengenal dunia MotoGP, jauh ketika Rossi masih kecil, dia justru memulai karir di dunia balap sebagai pembalap kart. Dia bahkan sudah bisa mengendarai mobil kart di usia 5 tahun, plus memenangi beberapa balapan kart di daerah Tafulia pada tahun 1990. Namun karena harga mobil kart yang mahal, Rossi memutuskan untuk fokus di minimoto. Disinilah awal karirnya menuju MotoGP terbuka. Pada 1993, Rossi berkesempatan mengendarai motor 125cc pertamanya yang dimiliki oleh mantan juara dunia Paolo Pilleri. Berlanjut ke 1996, Rossi pun terjun di kelas 125cc atau sekarang dikenal dengan Moto3 bersama tim AGV Aprilia. Disinilah perjalanan awalnya di MotoGP dimulai. Rossi mulai bersaing dengan pembalap-pembalap dunia lain dan tampil di beberapa sirkuit kenamaan dunia. Pada tahun 1997, Rossi berpindah dari AGV ke Nastro Azzurro Aprilia. Bersama Nastro, Rossi lebih mentereng dan mulai memenangi banyak balapan, seperti di Belanda, Imola, Jerman, Malaysia, dan Jepang. Di musim itu Rossi membukukan 11 dari 15 balapan dan menjadi juara di akhir musim. Yang kedua, beranjak naik ke kelas 250cc lalu ke MotoGP. Tidak butuh waktu lama setelah memenangi kelas 125cc pada 1997, Rossi naik kelas ke 250cc atau sekarang dikenal dengan Moto2 pada tahun 1998. Dia bergabung di tim Aprilia RS 250, satu tim dengan Loris Capirossi serta Tetsuya Harada. Sama seperti musim pertamanya di 125cc, Rossi melakukan penyesuaian di musim perdananya di 250cc. Meski begitu, Rossi sukses menduduki peringkat kedua klasmen pembalap 250cc pada tahun 1998, selisih 23 poin dari Capirossi yang keluar sebagai juara. Barulah di musim keduanya pada tahun 1999, Rossi mulai menunjukkan diri di kelas 250cc. Rossi menunjukkan dominasi dengan memenangi balapan di Malaysia, Jerman, Inggris, Ceko, Australia, Afrika Selatan, dan Brasil. Gelar 250cc musim 1999 bahkan sukses dia kunci saat musim masih menyisakan satu balapan lagi. Dia menorehkan 309 poin ketika itu. Selepas menjuarai kelas 250cc, tidak lama kemudian Rossi langsung naik kelas ke 500cc atau kini dikenal dengan MotoGP pada tahun 2000. Di musim pertamanya dia bergabung bersama Honda dan dimentori oleh legenda Honda yaitu Mick Doohan. Yang ketiga, dominasi dimulai tahun 2000 hingga 2009. Bersama Honda, Rossi mulai menancapkan dominasi di dunia MotoGP. Kendati begitu, sama seperti ketika tampil di kelas 125cc dan 250cc, Rossi melakukan penyesuaian terlebih dahulu di musim MotoGP perdananya. Musim 2000 dia gagal menjadi jawara setelah kalah dari Kenny Roberts Jr. Memasuki musim kedua, Rossi mulai menggila. Dominasi benar-benar dia tunjukkan dengan memenangi 11 balapan dan hanya finish di luar podium sebanyak 3 kali. Dia mampu bersaing dengan Max Biaggi dan akhirnya mengunggulirkan senegaranya di klasmen akhir pembalap dengan selisih 106 poin. Memasuki tahun 2000, Rossi tetap dominan bersama Honda. Dia total memenangi 11 balapan di kelas MotoGP dan sukses meraih gelar MotoGP keduanya secara beruntun. Tidak sampai di situ, di musim selanjutnya, Rossi masih menggila bersama Honda. Sempat mendapat perlawanan dari CT Gibernau, Rossi nyatanya tetap konsisten. Dia sukses memenangi 9 balapan dan sisanya Rossi sama sekali tidak pernah terlempar dari posisi 3 besar. Hasilnya, Rossi kembali finish sebagai juara MotoGP 2003 dengan selisih poin yang jauh dari Gibernau.
Yang keempat, hijrah ke Yamaha dan awal penurunan performa. Di akhir musim 2003, banyak spekulasi yang mulai mengintai Rossi. Dia disebut-sebut akan hengkang dari Honda. Setelah digosipkan tidak puas akibat dominasi dari motor Honda saat itu, RC211V atas dirinya, dia pun memilih pergi ke Yamaha. Perpindahan Rossi ke Yamaha ini sempat menimbulkan keraguan, apalagi kondisi Yamaha saat itu masih belum sekuat sekarang. Namun, Rossi menunjukkan bahwa bersama Yamaha, dia juga tetap bisa menjadi juara. Pada gelaran MotoGP 2004, Rossi keluar sebagai juara setelah memenangi 9 dari 16 balapan. Kendati sempat gagal finish 2 kali, raihan poin Rossi gagal dikejar oleh Gibernau dan Boagi saat itu. Rossi pun membawa Yamaha menjadi juara. Lalu pada tahun 2005, gelar juara Rossi bertambah. Dia sukses menjuarai MotoGP kembali usai memenangi 11 dari 17 seri balapan. Namun ketika itu Rossi mulai sedikit kerepotan dengan nama-nama macam Marco Melandri dan Nicky Hayden yang mulai menyeruak ke permukaan. Tradisi juara Rossi sempat terhenti pada 2006 dan 2007, manakala Hayden dan Casey Stoner. Sebelum akhirnya pada 2008, Rossi kembali menjuarai MotoGP selepas memenangi 9 dari 18 balapan. Raihan apiknya berlanjut pada 2009 dan gelar di tahun tersebut jadi gelar terakhir Rossi di MotoGP. Selepas 2009, Rossi kesulitan untuk bicara banyak lagi di MotoGP. Sempat mencoba pindah ke Ducati, hingga akhirnya kembali ke Yamaha lagi. Rossi urung menjadi juara. Nama-nama macam Jorge Lorenzo hingga Marc Marquez mulai muncul ke permukaan. Di sisi lain, usia Rossi juga semakin menua dan dia sulit bersaing dengan para pembalap muda. Alhasil, Rossi hanya menjadi pemanis saja di MotoGP dari musim ke musim sampai akhirnya dia memutuskan untuk pensiun di akhir musim 2021. Yang kelima, mereka yang pernah bersaing dengan Rossi. Selama karirnya, Rossi memiliki banyak pesaing yang kerap membuatnya kesulitan di MotoGP. Di awal karir, Rossi berkompetisi dengan Loris Capirossi dan Max Biaggi. Bahkan trio Rossi, Biaggi, dan Capirossi disebut sebagai Three Musketeers oleh media Italia saat itu. Selepas era Biaggi dan Capirossi usai, Rossi menemukan sosok pesaing dalam diri CT Gibernau. Pembalap asal Spanyol itu jadi pesaing ketat Rossi ketika dia membalap di musim terakhir bersama Honda plus di musim awal bersama Yamaha. Selepas Gibernau, Rossi kembali bertemu pesaing bernama Casey Stoner dan juga Jorge Lorenzo. Stoner adalah sosok yang mampu membawa Ducati naik derajat di MotoGP sekaligus mengangkangi Rossi. Sedangkan Lorenzo, cerita hubungannya dengan Rossi sedikit miris. Lorenzo sejatinya adalah rekan tim Rossi di Yamaha, namun keduanya justru menghidupkan api persaingan di dalam tim. Sampai pada tahun 2015, hubungan keduanya meruncing setelah Rossi menuduh Lorenzo meminta bantuan Marc Marquez agar bisa menjadi juara. Sosok viral lain yang juga masih dihadapi Rossi di masa-masa jelang pensiun adalah Marc Marquez. Sempat menjalin hubungan baik saat Marquez naik ke MotoGP pada 2013 silam. Hubungan keduanya mulai memanas pada 2015 dalam insiden yang melibatkan Rossi, Lorenzo, dan Marquez. Setelah itu hubungan Rossi dan Marquez tidak terlalu akur. Rossi sering mengkritik Marquez dan menyebut gaya balapannya kelewat agresif, sampai-sampai Rossi tidak mau dipandang oleh Marquez. Lalu pada 2008, Rossi juga menolak jabat tangan Marquez. Tensi keduanya menurun pada 2019 ketika Rossi dan Marquez saling bersalaman jelang gelaran GP Argentina. Sekarang selepas pensiun, persaingan keduanya tuntas. Begitulah warna-warni Valentino Rossi selama menjalani karir di MotoGP. Terlepas dari tensi dan juga prestasi, Rossi sudah menabiskan diri sebagai salah satu legenda di dunia MotoGP lewat 9 gelar, yaitu diantaranya 7 gelar MotoGP, 1 gelar 125cc, dan 1 gelar dari 250cc yang ia dapat. Lalu bagaimana pendapat kamu tentang sang legenda MotoGP Valentino Rossi? Tinggalkan komentar ya. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe di bawah video ini, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Tekan tombol like jika suka dengan video ini, dan tekan tombol dislike jika tidak berkenan. Terima kasih.